Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Siti Nurmahyati selaku dosen public speaking, dosen mata kuliah public speaking kelas 2 KPIE. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Ashafi Hidayatullah dengan NIM 2341101021156 dari kelas 2 KPIE. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan narasi yang saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah public speaking. Narasi saya berjudul mencari hal baru sejak usia dini. Semenjak saya memasuki umur ke-15 tahun, saya mulai terinspirasi pada seseorang yang ada di daerah lingkungan hidup rumah saya, yaitu Bapak Suyoto ST. Beliau ini adalah salah seorang tokoh masyarakat, memiliki beberapa usaha-usaha seperti di bidang peternakan, pertokoan, bahkan sampai sekarang beliau sudah mempunyai PT sendiri, yaitu PT Nur Bayu Mukti yang bergerak di bidang kelistrikan atau PLN. Kemudian setelah saya memasuki umur ke-17 tahun, waktu itu bertepatan dengan saya lulus sekolah dari Madrasah Aliyah dan ingin melanjutkan ke sekolah calon bintara atau sejaba. Waktu itu uang untuk operasional pun sudah saya siapkan oleh orang tua. Namun karena ada terkendala di bagian administrasi dengan keterbatasan umur yang belum mencukupi, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Di samping itu, modal yang awalnya buat masuk sejaba, akhirnya saya putuskan buat investasi jangka panjang, yaitu dengan cara saya belikan beberapa ekor sapi. Saya terinspirasi dari Bapak Suyoto mengenai cara kelola ternak beliau dan dunia ternak sapi. Cara kelola ternak beliau dalam dunia ternak sapi. Kemudian saya mengikuti cara beliau dalam hal peternakannya biar bisa saya menjalankan antara bisnis dan kuliah. Saya diberi contoh tips-tips kecil untuk merawatnya seperti mengasih pakan, mengelola ternaknya biar bersih dan teratur di kesehariannya. Saya dikasih saran untuk membuat lahan supaya bisa punya cadangan makanan untuk ternak-ternak tersebut. Selain itu, saya disarankan untuk menggunakan campuran ampas tahu, yaitu perbandingannya jika ada 10 ekor, maka ampas tahu yang digunakannya diperlukan 10 kilo untuk 1 hari. Kemudian hal untuk menjaga ternak sapi supaya meningkatkan kualitas perkembangan tubuhnya, air yang digunakan untuk minum yaitu menggunakan air garam. Namun di samping itu juga menggunakan air tawar. Dari beliau juga saya mendapatkan cara-cara tersebut. Saya didapatkan ketika saya berkunjung ke peternakan beliau. Kemudian pada waktu saya mau memasuki dunia perkuliahan, saya dinasehati oleh beliau, kamu tidak perlu ikut terjun dalam mengurusi ternakmu, tapi kamu cukup bayar para orang yang mau merawat ternakmu. Masalah untung besar bukan masalah besar, asalkan usahamu lancar dan cukup. Dari pesan tersebut saya paham dan dari maksud untuk fokus pendidikan dulu. Kemudian masuklah perkuliahan. Awal mula masuk di dunia perkuliahan, awalnya saya merasa sangat beda. Contohnya pada
halaman pada tekanan. Saya merasa memiliki banyak tuntutan yang akhirnya saya paham dengan maksud Bapak Suyoto tersebut. Perjalanan kuliah pun berjalan dengan lancar hingga sampai selesai 1 semester. Kemudian di awal tahun 2024, memasuki umur 18 tahun saya diajak oleh teman untuk menggeluti dunia investasi atau saham dan pasar uang atau forex. Ini merupakan suatu halangan besar yang baru saya alami di dalam kehidupan saya. Ada beberapa pertanyaan dari orang lain, kenapa tidak sekalian ambil kripto? Jadi kripto itu investasi jangka panjang dan memang kemungkinan untungnya itu sudah pasti. Akan tetapi saya sebagai pemula yang tentunya pasti tidak sabar dalam hal keuntungan, lebih memilih di pasar forex. Karena di pasar forex memiliki untung yang tidak masuk akal, yaitu kita punya rasio 1:1000. Beda dengan kripto yang hanya mempunyai rasio 1:100. Dan hal tersebut kelihatan mengenai rasio keuntungan. Jadi wajar saja jika kebanyakan orang memilih forex dibanding kripto. Namun forex sendiri memiliki kekurangan, yaitu jam pasar yang hanya buka pada hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Berbeda dengan kripto yang buka 24 jam nonstop setiap harinya. Mungkin itu pengalaman pribadi saya yang bisa saya sampaikan semenjak dari awal termotivasi oleh orang lain hingga sekarang yang saya selalu ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya berusaha untuk menjaga apa yang saya punya dan berusaha untuk mengembangkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.